Halo semua. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah strategi trading yang benar-benar jelas, disiplin, dan yang paling penting, powerful. Ini semacam blueprint yang cocok banget buat teman-teman yang trading di prop firm. Coba deh tanya ke diri sendiri. Lagi nyari strategi trading yang jelas, bisa diulang-ulang, dan bikin kita konsisten kan? Nah, kalau jawaban Anda iya, berarti Anda udah ada di tempat yang pas banget. Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu konsep intinya. Terus kita lanjut ke blueprint langkah demi langkahnya. Gimana cara setting trade-nya, cara ngindarin jebakan fake out, dan terakhir, checklist wajib sebelum kita entry. Lengkap kan? Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep intinya. Penting banget nih, kita harus paham kenapa strategi ini bisa berhasil. Soalnya, dari sinilah keyakinan kita sebagai trader dibangun. Jadi, apa sih sebenarnya breakout dan retest itu? Gampangnya gini, bayangin harga itu lagi lari, terus dia nembus tembok. Nah, setelah nembus, dia nggak langsung lari kencang, tapi balik dulu sebentar ke tembok tadi buat mastiin, oke, tembok ini udah jadi lantai sekarang. Kalau udah yakin, baru deh dia lanjut lari ke arah tembusan tadi. Alurnya itu super logis kok. Pertama, harga nembus level kunci, misalnya resistance. Kedua, harga balik lagi buat ngetes level yang barusan ditembus itu. Ketiga, nah ini dia bagian kerennya. Fungsinya jadi kebalik. Resistance yang tadinya jadi atap, sekarang jadi lantai alias support. Keempat, harga lanjutin trennya dari lantai baru ini. Simpel kan? Terus kenapa strategi ini bisa sekuat itu? Jawabannya karena kita seolah-olah ngikutin jejaknya big money atau institusi. Momen retest itu sebenarnya adalah cara mereka ngecek likuiditas. Mereka mau mastiin, oke, di sini ada kekuatan yang cukup nggak buat lanjut. Kalau konfirmasinya oke, berarti tren barunya valid dan kuat. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Bagian kedua, blueprint aksi. Ini adalah panduan praktisnya. Apa aja yang harus kita lakuin? Ada 4 langkah penting. 1. Identifikasi dulu level kuncinya di mana. Bisa jadi high, slow sebelumnya, atau area konsolidasi. 2. Sabar, tunggu breakout yang valid. Maksudnya valid tuh body candle-nya harus closing di luar level, bukan cuma ekornya doang. 3. Ini bagian ujian kesabaran, tungguin harganya balik lagi buat retest. Terakhir, baru deh cari konfirmasi. Bisa dari rejection wick atau engulfing candle sebelum kita pencet tombol buy atau sell. Lanjut ke bagian ketiga. Setupnya udah kelihatan, sekarang gimana cara kita ngatur perdagangannya. Kita bahas soal entry, stop loss, dan take profit. Nah, ini contoh yang bagus banget soal kejelasan. Lihat deh, untuk MNQ misalnya, kita udah tentuin risiko kita $100, target profitnya $150. Buat MJC, risikonya $125 buat dapetin $175. Enaknya, semua udah dihitung di awal, jadi nggak ada tebak-tebakan. Risk to reward ratio-nya juga sehat banget. Nah, ini nih kombinasi idealnya. Pakai chart 1 jam, H1, buat nemuin ganggaran besarnya. Di mana sih level-level penting itu berada? Kalau udah ketemu, baru deh kita zoom in ke chart 5 menit, M5, buat nyari waktu yang pas buat entry. Jadi, analisanya di time frame besar, eksekusinya di time frame kecil. Keren kan? Oke, bagian 4. Ini super penting ya. Gimana caranya kita nggak kejebak sama yang namanya fake out atau breakout palsu. Ini tuh musuh nomor 1 dari strategi ini. Jadi kita harus tahu cara ngatasinnya. Lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget. Breakout yang beneran itu candle body-nya nutup dengan kuat di luar level. Pas retest, harganya seolah-olah nempel di level itu. Nah, kalau fake out, biasanya cuma ninggalin sumbu atau ekor yang panjang, terus harganya langsung balik lagi ke dalam. Kayak nge-PHP-in kita gitu, seolah-olah tembus padahal enggak. Ini dia, golden rule-nya, aturan emas yang harus dicatat baik-baik. Jangan trading pas breakout-nya, tapi tunggu retest-nya. Saya ulangi lagi ya, jangan pernah kejar harga, sabar nunggu retest, itu yang misahin antara amatir sama profesional. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, bagian pamungkasnya. Checklist wajib sebelum trading. Anggap aja ini penjaga gawang kita, yang mastiin kita cuma ngambil setup yang kualitasnya paling top. Ini kuncinya, disiplin. Checklist pertama, kita lihat gambaran besarnya dulu. 1. Konteks pasarnya gimana? Trennya jelas nggak di time frame M15 sampai H1? 2. Kita lagi trading di sesi yang rame nggak, kayak London atau New York? 3. Breakout-nya valid,
candlenya beneran close di luar level dengan kuat, ini saringan pertama kita. Oke, kalau 3 tadi udah checklist, kita lanjut. Sekarang fokus ke price action. Apakah retestnya udah terjadi? Levelnya udah kelihatan berubah fungsi? Dan yang paling krusial, udah ada sinyal konfirmasi belum? Entah itu pin bar, engulfing, atau sinyal lain. Jangan coba-coba masuk kalau belum ada konfirmasi ya. Nah, ini bagian terakhir dari checklist, tapi mungkin yang paling penting, manajemen risikonya gimana? SL dan TP-nya udah di-set sesuai rencana. Terus, cek diri sendiri, mental kita gimana? Tenang, fokus, atau lagi kena FOMO nih? Dan aturan finalnya, tegas banget. Kalau ada satu aja yang belum tercentang, artinya ya NO trade, gak ada kompromi. Jadi kalau kita rangkum semua, alurnya jadi simpel banget kan? Break, terus tunggu, lalu retest, cari konfirmasi, baru deh entry. Cuma itu aja, 5 kata yang kalau kita pegang teguh bisa jadi sangat-sangat powerful. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran penting ini. Lebih baik nggak trading sama sekali daripada kita maksa trading tanpa ada setup yang jelas. Ingat ya, tugas kita sebagai trader itu bukan buat klik buy sell setiap waktu. Tugas kita itu adalah jadi pemburu yang sabar, yang nunggu momen terbaik. Karena pada akhirnya, modal terbesar kita itu bukan uang di akun, tapi disiplin di kepala kita.